Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Iya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus buat Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Iya, suaraku aman, Saudara? Soalnya di sini lagi hujan. Ya, takutnya terganggu. Aman ya? Baik, puji Tuhan. Saya percaya bahwa seberapa kita yang ada di room malam hari ini, kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kita adalah orang-orang yang selalu mengalami pertolongan Tuhan dari waktu ke waktu. Amin. Ya. Seberapa di antara Bapak Ibu Saudara yang ada di room ini yang tidak punya masalah, coba lambaikan tangan Saudara. Adakah yang tidak punya masalah dalam hidupnya? Bisa lambaikan tangan Saudara? Tidak ada. Berarti rata-rata kita yang ada di room sini, kita semua punya berbagai pergumulan hidup, punya berbagai persoalan, punya berbagai tantangan hidup. Tetapi malam hari ini saya mau beritahu buat seberapa kita yang ada di room, dalam berbagai pergumulan yang kita hadapi, dalam berbagai masalah yang saya dan saudara alami, pasti akan selalu ada jalan keluar. Katakan amin. Sekali lagi saudara, dalam setiap pergumulan masalah yang saya dan saudara alami, pasti akan selalu ada jalan keluar. Sesulit apapun itu, seberat apapun itu, selalu ada jalan keluar. Ya. Malam hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Allah dengan satu tema, yaitu selalu ada jalan keluar. Amin. Kita lihat beberapa ayat firman Allah dalam kitab Injil Markus pasalnya yang ke-16. Injil Markus pasal 16, kita akan baca ayat pertama hingga ayat yang ke-8. Ya. Injil Markus pasal 16 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Bapak Ibu yang punya Alkitab, Bapak Ibu bisa menyimaknya. Saya akan membaca buat kita semua malam hari ini. Demikian kata firman Allah. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara
dikatakan berbahagia adalah dia yang mendengarkan kebenaran firman Allah, merenungkan dan melakukan firman itu dalam kehidupan setiap waktu. Walaupun kita sudah melewati masa Paskah, ya, kita memperingati hari kematian dan kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Tetapi malam hari ini saya ingin berbagi lewat firman Tuhan ini, seperti yang saya katakan tadi dengan tema selalu ada jalan keluar. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari kisah ini, saudaraku, sehingga kita bisa menemukan solusi, sehingga kita bisa menemukan jalan keluar dari setiap persoalan pergumulan yang saya dan saudara hadapi. Ya, apapun dan seberat apapun itu yang kita hadapi, percayalah akan selalu ada jalan keluarnya. Ya. Kita akan lihat dari kisah ini, saudara. Yang pertama, belajar dari beberapa perempuan, baik Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, bahkan Salome. Ya. Dikisahkan dalam kisah ini, saudaraku, ketika hari Sabat telah lewat, firman Allah berkata mereka membeli rempah-rempah dengan tujuan mereka ingin meminyaki Yesus, ya, sebagai bahagian dari adat orang Yahudi, saudara sekalian, untuk bisa meminyaki orang yang sudah meninggal. Ya. Nah, dalam perjalanan mereka, pagi-pagi benar kata firman Allah, mereka sudah bangun, kemudian mereka pergi menuju kuburan Yesus itu. Nah, kubur pada zaman dahulu, saudaraku, bukan seperti sekarang digali dalam tanah. Ya. Tetapi kubur pada zaman Yesus waktu itu, saudara, diletakkan di gua, dan kemudian gua itu ditutup dengan sebuah batu yang sangat besar. Ya. Dengan sebuah batu yang sangat besar. Nah, ketika mereka dalam perjalanan, para wanita-wanita ini, ibu-ibu ini, saudaraku, dalam perjalanan ke kubur Yesus, mereka bercakap-cakap dan ada yang berkata begini pada ayat yang ketiga, saudara. Saudara perhatikan pada ayat yang ketiga dikatakan begini, mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Ya, tujuan mereka ke kubur adalah untuk meminyaki Yesus. Tetapi persoalannya, saudara, ketika mereka pergi ke sana, hanya mereka bertiga, hanya 3 orang wanita yang tentunya secara kekuatan fisik tidak mungkin mereka akan bisa menggulingkan batu kubur itu untuk mereka bisa masuk dan meminyaki Yesus. Ya. Tetapi satu hal yang luar biasa dari 3 wanita ini, saudara, mereka tidak kemudian berhenti melangkah menuju kubur itu. Sekali lagi, mereka tidak berhenti melangkah. Sekalipun mereka tahu ketika mereka sampai di kubur, tidak mungkin dengan kekuatan ketiga wanita ini mereka bisa menggulingkan batu itu. Tetapi sekali lagi mereka tidak berhenti di situ, tetapi mereka terus melangkah karena mereka percaya, mereka yakin bahwa Tuhan pasti akan menolong. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita bisa melihat jalan keluar
solusi untuk kita bisa melihat mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup saya dan saudara, dari setiap pergumulan yang kita hadapi, dari setiap masalah yang saya dan saudara alami, maka langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita perlu terus melangkah di dalam iman. Sekali lagi, untuk kita bisa melihat mujizat Tuhan dalam hidup kita, di setiap pergumulan kita, untuk kita bisa melihat jalan keluar di balik itu semua, maka kita butuh untuk terus melangkah dengan iman. Amin. Ya. Ini yang dilakukan oleh ketiga perempuan ini. Ya, baik Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, bahkan Salome. Ya. Sekalipun mereka tahu mereka tidak bisa menggulingkan batu kubur yang besar itu. Ya. Dalam perjalanan mereka bercakap siapa yang akan menggulingkan batu itu. Tetapi sekali lagi masalah yang akan mereka hadapi tidak membuat mereka berhenti melangkah. Tetapi mereka terus melangkah di dalam iman. Karena mereka tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara. Amin. Ya. Saudara, kalau kita mau melihat mujizat Tuhan, maka jangan pernah kita menghindari yang namanya masalah. Amin. Ya. Kalau kita mau melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita, maka jangan pernah menghindari yang namanya masalah. Semakin besar masalah yang kita hadapi, maka semakin besar pula mujizat Tuhan yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Kecil persoalan yang kita hadapi, maka mujizat Tuhan yang dikerjakan pun kecil. Kalau kita tidak menghadapi masalah, maka kita tidak mungkin bisa melihat mujizat Tuhan. Ya. Seringkali Tuhan mengizinkan kita, saudara, untuk terus melangkah dalam iman. Ya. Kalau kita melihat banyak kisah dalam kebenaran firman Allah, ada yang ketika mereka berdoa, berseru kepada Tuhan, Tuhan kemudian langsung menunjukkan mujizat, baru mereka melangkah. Ya, contoh, ketika bangsa Israel, Tuhan pimpin keluar, ya, dari tanah perbudakan tanah Mesir, menuju kepada tanah perjanjian. Ya. Ketika mereka sampai di Laut Teberau, Musa berseru kepada Tuhan, dan saat itu Tuhan membelah laut itu dan bangsa Israel bisa menyeberang. Ya, artinya ketika Musa berseru, ketika dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan langsung melakukan mujizat dan mereka bisa menyeberang. Tetapi saudara, ada kalanya ketika kita berseru, ketika kita berdoa, Tuhan tidak kemudian langsung memberikan jawaban, Tuhan tidak kemudian langsung memberikan mujizat. Tuhan butuh kita melangkah di dalam iman. Contoh, ke-10 orang kusta, ketika mereka datang kepada Yesus, mereka berseru kepada Yesus, Yesus, kasihanilah kami. Yesus tidak langsung menyembuhkan, datang mendekat mereka dan kemudian menjamah tubuh mereka dan menyembuhkan mereka. Tidak, saudara. Tetapi Yesus berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Mereka tidak langsung melihat mujizat Tuhan saat itu juga, tetapi Tuhan membutuhkan sebuah langkah iman untuk mereka bertindak dan mereka akan melihat mujizat Tuhan. Dan itu yang terjadi. Ketika mereka tidak berhenti melangkah, mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Maka di tengah jalan, Tuhan menunjukkan kuasa dan mujizatnya.
Amin, saudara. Demikian pula dengan hidup saya dan saudara. Seringkali ketika kita menghadapi pergumulan, seringkali ketika kita menghadapi masalah dalam hidup, kita berdoa dan Tuhan belum menunjukkan mujizat itu dalam hidup kita. Saya mau berkata, jangan kita berhenti untuk melangkah. Jangan pernah kita berhenti untuk percaya kepada Tuhan. Terus melangkah di dalam iman. Setelah kita melewati proses itu, maka di balik persoalan yang kita hadapi, Tuhan menyiapkan sesuatu yang besar dalam hidup saya dan saudara. Daud, dia bisa melihat kuasa Tuhan yang besar Tuhan kerjakan dalam hidupnya ketika dia berhadapan dengan Goliat. Ketika dia berhadapi dengan sebuah persoalan yang besar, yaitu berhadapan dengan Goliat. Kemudian kita lihat Daniel. Dia bisa melihat kuasa Tuhan yang besar ketika dia dilemparkan ke dalam gua singa. Di dalam gua singa lah dia bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan cara yang dahsyat. Singa-singa dibuat Tuhan mulutnya terkunci. Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka bisa melihat bagaimana Tuhan ada bersama dengan mereka ketika mereka dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Maka ketika saya dan saudara ada dalam persoalan-persoalan itu, ketika kita ada dalam pergumulan, ketika kita ada dalam masalah yang begitu berat, jangan pernah kita menyerah. Jangan pernah berhenti untuk percaya. Jangan pernah berhenti untuk terus melangkah dalam iman kepada Tuhan. Karena ketika kita terus melangkah, Tuhan akan bekerja dengan caranya yang ajaib. Saya mau berkata malam hari ini, saudara, kita jangan mau tinggal dalam zona aman. Kita harus terus bergerak maju. Ingat Petrus. Di dalam kitab Matius pasal 14. Ketika Yesus berjalan di atas air. Murid-murid semua berteriak, itu hantu. Itu hantu. Tetapi Yesus berkata, jangan takut, ini aku. Kemudian Petrus berkata, Guru, jika engkau itu, suruhlah aku datang menemui engkau berjalan di atas air. Maka Yesus berkata, datanglah. Untuk Petrus bisa melihat mujizat Tuhan, untuk dia bisa berjalan di atas air, maka dia harus meninggalkan zona aman, harus meninggalkan perahu. Dan dia melangkah keluar, berjalan keluar dalam iman kepada Tuhan. Dan dia bisa melihat mujizat Tuhan. Saya mau tanya, Petrus sempat berjalan di atas air tidak? Petrus sempat berjalan di atas air tidak? Ada yang bisa jawab? Sempat. Benar sekali. Sempat berjalan. Dia berjalan di atas air. Nanti setelah dia merasakan tiupan angin, dia mulai merasa takut, baru dia tenggelam. Dalam artian Petrus sudah merasakan bagaimana mujizat Tuhan setelah dia melangkah dalam iman keluar meninggalkan zona aman. Melangkah menuju kepada Tuhan. Maka kuasa Tuhan itu dinyatakan. Mari saudara, dalam pergumulan apapun yang kita hadapi, jangan pernah berhenti percaya kepada Tuhan. Amin. Jangan pernah berhenti untuk kita terus melangkah dengan iman. Maka kita akan melihat mujizat Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan
jalan keluar, supaya selalu ada jalan keluar dari setiap pergumulan, dari setiap masalah yang saya dan saudara hadapi. Dari kisah ini, saudara, kita kembali lihat, saudara, kita akan baca. Setelah lewat hari Sabat, ayat yang pertama, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Dari ayat 1 dan ayat yang kedua saya dapat menyimpulkan bahwa ketiga wanita ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Sekali lagi, dari ayat 1 dan ayat yang kedua, maka saya dapat menyimpulkan bahwa ketiga wanita ini adalah orang-orang yang selalu mengasihi Tuhan. Orang yang selalu mengasihi Tuhan, maka dia akan selalu rindu mencari wajah Tuhan. Amin. Orang yang mengasihi Tuhan, maka dia akan selalu merindukan untuk mendengar suara Tuhan. Orang yang selalu mengasihi Tuhan, dia tidak akan pernah bosan untuk mencari wajah Tuhan. Sebab itu selalu dikatakan kepada kita, untuk setiap waktu kita mau mencari Tuhan, mencari wajahnya di dalam doa kita. Sangat mustahil kita berkata kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan, tapi hidup kita tidak pernah memiliki hubungan dengan Tuhan di dalam doa. Amin. Sangat mustahil kita berkata kita cinta Tuhan, tapi tidak pernah baca Alkitab. Sangat mustahil kita berkata kita mengasihi Tuhan, tetapi mau ibadah kita ogah-ogahan, saudara. Tetapi orang yang mencintai Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, maka setiap waktu, setiap detik dia memiliki kerinduan untuk mau terus bersekutu dengan Tuhan, melihat wajah Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Itu orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Ya. Tetapi kalau kita mau baca Alkitab juga malas, mau berdoa juga berat, bertanyalah dalam diri kita, adakah rasa cinta itu ada dalam hidup kita kepada Tuhan atau tidak? Masihkah ada rasa cinta kita kepada Tuhan atau tidak? Sepi. Cek, saudara. Aman suaraku? Halo. Bagaimana suaraku, aman? Aman ya? Oke, baik. Ya. Yang kedua adalah untuk kita mau melihat jalan keluar dari setiap pergumulan masalah yang kita hadapi, maka belajar untuk selalu mengasihi Tuhan. Ya. Mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka dalam hidup ini yang selalu kita utamakan, sekali lagi, yang selalu kita utamakan, yang menjadi prioritas dalam hidup kita adalah Tuhan. Amin. Ya. Yang menjadi prioritas dalam hidup kita yang pasti adalah Tuhan. Itu sebabnya, saudara, firman Allah, Alkitab diawali dengan
ayat dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya Allah. Pada mulanya Allah. Artinya apa saudara? Dalam segala sesuatu dalam hidup kita selalu harus kita awali bersama dengan Tuhan. Amin. Ya. Ketika kita sakit cari dahulu Tuhan, saudara. Ketika kita dalam persoalan cari dahulu Tuhan. Dalam berbagai pergumulan hidup kita cari dulu Tuhan, saudara. Ya. Dia yang akan menjadi pembela dalam hidup saya dan saudara. Kalau kita sudah mengasihi Tuhan, kalau hidup kita sudah belajar mencintai Tuhan dengan benar, saudara, maka apa yang Paulus katakan dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9 itu akan digenapi dalam hidup saya dan saudara. Amin. Ya. Apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, Tuhan siapkan bagi orang yang mengasihinya. Ya. Jadi kalau kita sudah mengasihi Tuhan, saudara, kita tidak perlu ragukan lagi, kita tidak perlu gelisah, kita tidak perlu cemas. Tuhan sangat mengerti setiap keadaan saya dan saudara. Tuhan sangat memahami setiap keadaan saya dan saudara. Dan saya mau beritahu, Dia Allah, Dia Bapa yang peduli dengan hidup saya dan saudara. Amin. Dia tidak akan pernah membiarkan saya dan saudara. Yang tidak pernah kita pikirkan aja Dia siapkan, saudara. Yang tidak pernah kita dengar Tuhan siapkan. Yang tidak pernah timbul Tuhan siapkan. Apalagi yang sudah kita rencanakan, yang sudah kita doakan. Kuncinya adalah kita mau tetap bersabar menanti waktunya Tuhan. Amin. Waktu Tuhan itu yang terbaik bagi saya dan saudara. Saya berkali-kali berkata jangan memaksakan kehendak diri. Ya. Tetapi belajar seperti Yesus berkata kepada Tuhan, bukan kehendakku yang jadi, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Amin. Ya. Ini yang Tuhan mau. Yang kedua, ya, belajar untuk mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Dan yang terakhir, saudara, bagaimana supaya kita bisa melihat jalan keluar, solusi dari setiap pergumulan hidup kita. Yang pertama tadi kita harus terus melangkah dalam iman. Yang kedua mengasihi Yesus. Dan yang terakhir, ya, meyakini bahwa Yesus hidup. Halo. Percaya bahwa Yesus, Allah yang saya dan saudara sembah siang dan malam, adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati, saudara. Ya. Satu ketika saudara kita kenal bersama tokoh gereja Martin Luther. Ketika dia menuliskan beberapa poin menentang, ya, dan ketika dia menuliskan itu, sebetulnya apa yang dia sampaikan bertujuan baik agar gereja kembali kepada firman, tetapi justru ditanggapi negatif, dan pada akhirnya keluarlah sebuah perintah bahwa Martin Luther harus ditangkap hidup atau mati. Ya. Dalam keadaan seperti itu, saudara, dia sempat depresi. Dia sempat mengalami sebuah tekanan yang luar biasa. Ya. Sampai istrinya berkali-kali coba menasihati dia, mengingatkan dia,
memberikan support buat dia, tetapi tidak membuat dia sadar akan hal itu. Ya. Nah, satu ketika saudara pagi-pagi istrinya berpakaian serba hitam, ya. Kemudian dia berpamitan kepada suaminya Martin Luther ini. Dia berkata, saya mau pergi melayat. Ya, saya mau pergi melayat.